Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Glo Komputer Channel. Oh ya teman-teman, kali ini saya mau melakukan proses uji performance ya dari ThinkPad T530. Jadi ThinkPad T530 yang sudah saya upgrade prosesornya menjadi i7 3632QM, yang sebelumnya itu i7 3520M. Jadi di video ini nanti saya akan melakukan tes uji performance-nya mulai dari tes booting speed sampai untuk shutdown speed-nya. Lantas saya akan melakukan proses tes multitasking, saya buka aplikasi secara bersamaan. Nanti di akhir video kalian bisa nilai sendiri ya, apakah worth it melakukan upgrade prosesor untuk ThinkPad kalian sendiri ya, yang pasti untuk buat ThinkPad kalian sendiri ataupun laptop kalian, nggak harus ThinkPad ya. Kalau dirasa dengan upgrade prosesor dan upgrade komponen lain dirasa bisa memberikan performance yang cukup signifikan, kalian bisa lakukan seperti yang saya lakukan. Oke, tanpa berlama-lama, untuk proses uji performance-nya kalian bisa saksikan di video saya berikut ini. Jadi kali ini kita mau tes performance ya dari ThinkPad T530 setelah kita upgrade prosesornya dari i7 3520M menjadi 3632QM. Jadi kali ini mau tes booting speednya dulu, kita mau coba. Jadi di booting speednya seberapa cepat, kita coba nyalakan. Oke, jadi ini menggunakan Windows 11 64-bit Pro. Jadi kalau dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya yang di video T430 seberapa cepat, kalian bisa bandingkan sendiri ya. Oke. Oke, lumayan cepat, tapi lebih cepat menurut saya, lebih cepat dari video saya di sebelumnya yang bahas T430 yang sudah di-upgrade prosesornya menjadi i7 3840QM. Oke, kali ini kita mau coba tes shutdown-nya ya, seberapa cepat juga tes shutdown-nya. Ini T530 tipenya. Kita mau coba tes shutdown. Oke. Oke, sudah mati dan ya lumayan lah, tapi tidak secepat T430 yang sudah di-upgrade prosesor 3840QM. Dan untuk proses tes performance untuk menjalankan aplikasi yang lain dan multitasking dari ThinkPad T530 dengan prosesor i7 3632QM, kalian bisa saksikan di video berikutnya. Oke, jadi kali ini kita akan mau tes performance dari ThinkPad T530. Kalau sebelumnya itu kita tes booting speednya ya, performance-nya. Kita sekarang coba tes performance untuk menjalankan aplikasi dan multitasking. Pertama kita coba ke System Information dulu, seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Ini menggunakan Windows 11 Pro. Lantas prosesornya yang sudah di-upgrade ke i7 3632QM, clock speed-nya 2,2 GB. Lantas untuk RAM-nya pakai 16 GB. Oke, ini untuk di System Information secara general ya. Sekarang di Device Manager. Untuk Device Manager sendiri nanti kita coba elaborasi ya. Di di Device Manager sendiri keterangannya di sini drive-nya, disk drive-nya. Saya menggunakan dua drive, which is pakai dua media penyimpanan. Yang satu lebih saya fungsikan untuk sistem, which is yang menggunakan M-SATA ya, SSD M-SATA untuk sistem 256 GB itu dengan merek DST. Yang kedua saya menggunakan harddisk SATA 3 itu dengan size-nya 500 GB WD Black itu 7200 rpm ya, untuk media penyimpanan. Yang satu untuk sistem, yang satu untuk media penyimpanan. Oke. Lantas di display adapter untuk VGA-nya sendiri di sini sudah menggunakan dual VGA ya, which is yang Intel HD Graphics 4000 sama Nvidia NFS 5400M. Oke. Lantas untuk prosesor ini yang tadi coba kita elaborasi prosesornya. Oke. Jadi dia sudah 4 core 8 thread ya. Di sini ada 8 threadnya. Oke. Sekarang kita coba ulas coba kita menggunakan CPU Z ya, CPU ID, pakai aplikasi CPU ID untuk coba detailnya sendiri.
ini sama ya, Intel Core i7 3632GM, TDP-nya 35 watt. Jadi cukup dingin ya kalau untuk dipakai di T530 karena fan-nya cukup besar. Mungkin kalau lebih tepatnya ini lebih cocoknya lebih ke untuk yang laptop yang seri kecilnya ya, untuk yang adiknya yang T430 sebenarnya lebih cocoknya. Tapi sengaja saya balik cuman untuk tes performance apakah masih bisa untuk yang T430 pakai 3840GM. Tapi kebetulan yang di sini T530 saya pasangkan 3632GM. Oke. Untuk memori sendiri DDR3, SPD-nya di sini slotnya pakai yang voltage-nya yang 1,5 volt ya untuk voltasenya. Saya menggunakan DDR3 yang voltage-nya 1,5 volt. Kenapa saya memilih 1,5 volt? Saya rasa jauh lebih dingin ya. Ini secara user experience setelah saya pakai yang 1,5 volt itu lebih lebih untuk ininya untuk jauh lebih dingin untuk untuk pemakaian lama, temperaturnya jauh lebih dingin pakai yang 1,5 volt. Ini user experience, jadi no debating ya, nggak usah didebatkan ya. Jadi di sini untuk yang sudah disebutkan tadi, display device selection, Intel HD Graphic 4000 sama NFS 5400M. Oke, jadi sekilas untuk spesifikasi dari laptop yang sudah saya upgrade T530. Sekarang kita mau coba jalankan Photoshop seperti apa. Oke, jadi ini untuk menjalankan Photoshop. Coba kita mau buka. Nih, coba kita akan buka beberapa aplikasi secara langsung. Ini nggak kita matiin. Kita mau coba. Nih, coba langsung kita jalankan semua ya. Jadi nanti kita coba sama render video seberapa dalam tanda petik seberapa mampu prosesor ini untuk dibuat mengerjakan untuk multitasking ya, lebih tepatnya untuk multitasking. Ini enggak kita tutup, lantas kita mau coba buka Word. Oke, kita mau buka Excel. Oke, 2019 kebetulan ini coba kita pakai Mozilla Firefox. Coba kita buka Mozilla-nya, kita coba. Oke, coba jalankan. Ini kebetulan fan-nya nggak bunyi sama sekali, halus sekali, dan laptop ini dingin sekali. Maksudnya nggak ada panas-panas sekali, walaupun digeber kerja berat. Walaupun nanti kita akan coba render, itu nggak ada panas-panasnya sama sekali. Coba ini kita putar salah satu, tapi coba kita pelankan ini dulu ya. Kita matikan, kita mute. Oke. Jadi kita biarkan mute. Oke, jadi di sini kita mau coba YouTube-nya kita jalankan. Terus kita mau coba tes rendering. Jadi kita mau coba tes ininya. Coba tes pakai ini Filmora 10. Jadi kita jalankan secara bersamaan Photoshop, Corel, Office, lantas nonton YouTube. Kita mau coba jalankan secara secara bersamaan. Oke, tadi mana tadi? Oke, masih loading ininya. Oke, langsung kita mau coba dipakai sampel video ya. Oke, kita mau pakai sampel video. Nih, coba. Oke, coba kita perkecil frame-nya ininya. Lantas kita mau coba ini ya, copy, lantas kita pastekan aja ya biar cepat. Nah, durasinya biar gini. Oke, lantas kita mau pakaiin ini ya, audio. Misalkan di bawahnya kita masukkan audio sama ini. Coba kita nanti split filenya. Oke, kita coba delete. Oke, lantas kita langsung ekspor ya. Ini tes render, ini kebetulan di drive D. Ininya settingnya mau kita coba yang base saja, yang paling tinggi. Ini kebetulan kita mau coba yang Full HD ya. 4K pun sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya ini. Walaupun dipakai resolusi 4K pun nggak ada masalah. Ini coba bitrate-nya pakai 30.000, ini pakai 60 fps. Oke. Coba kita pentokin aja ke yang ini, yang 4K sekalian ya. Ini yang 4K sekalian ya, kalian pentokin aja langsung. Ini yang base sekalian 8000 ini, apakah dia masih mampu
Oke, ekspor. Jalan ya, nggak ada masalah walaupun dipentokin di resolusi 4K sekalipun 60 fps, bitrate-nya 80.000 kalau nggak salah tadi, dia tetap jalan dan nggak ada masalah, walaupun mungkin akan durasinya akan lebih lama, tapi secara dalam tanda petik untuk penggunaan, artinya untuk penggunaan apa ya istilahnya multitasking pun nggak ada masalah. Jadi ini kalau misalkan buat ini, misalkan buat kerja, ini nggak ada masalah ya. Jadi yang satu misalkan sambil ngerender, sambil ngedit Photoshop, dijamin nggak akan ngehang ya, walaupun misalkan pakai apa ya kerja bertumpuk-tumpuk, dalam artian menjalankan aplikasi secara bersamaan. Oke, ini coba Corelnya juga nggak ada masalah ya, jadi ini nggak ada masalah. Oke, jadi fan-nya pun cukup halus, jadi nggak kedengeran sama sekali walaupun untuk render seperti ini ya, resolusi 4K 60 fps, bitrate 80.000, dan ini masih nyaman-nyaman. Ini YouTube juga nggak nge-lag, maksudnya buat browsing pun juga enak, jadi masih cepet sekali ya, jadi nggak ada masalah buat multitasking. Jadi apa, prosesor ini cukup membantu sekali ya, nggak hanya prosesor sih sebenarnya, karena dari SSD-nya pun pengaruh, RAM-nya juga pengaruh. Jadi untuk performan kalian bisa ini sendiri ya, rate sendiri ya, bisa nilai sendiri. Kalau dari saya apa ya, menurut user experience yang saya alami sendiri pakai laptop ini yang sudah upgrade prosesor di i7 3632KM, nyaman-nyaman saja, dan laptop ini nggak pernah overheat, yang nggak pernah panas, walaupun dengan kerja load yang secara bersamaan seperti ini lagi proses render yang resolusi yang paling tinggi ya, 4K 60 fps. Oke, jadi itu tadi mungkin segitu dulu ya, ini tes performance-nya. Oke, jadi itu tadi proses uji performance dari ThinkPad T530 setelah di-upgrade prosesor menjadi Core i7 3632KM dari yang sebelumnya i7 3520M. Oke, kalau dirasa bermanfaat kalian bisa like, kalau nggak suka kalian tinggal dislike. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Kalau mau ada kritik, saran, atau komentar apapun seputar video saya yang berkenaan dengan laptop ataupun yang lain, kalian bisa tulis saja komentar di bawah video ini. Kalau kalian mau sharing juga atau mau tanya-tanya apapun, kalian juga bisa tulis komentar di bawah video ini. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Kurniawan, Komentar Channel. Sampai jumpa.